Hai semua, balik lagi sama aku, Tasa. Sesuai dengan janjiku kemarin, aku dan teman desainerku, Azka, akan membuat sebuah project, yaitu membuat half body vest. Penasaran kan gimana cara bikinnya? Dan tentunya simple banget. So, tonton terus videonya, jangan ada yang di-skip ya. Oke, pertama aku bakal beri gambaran dulu. Jadi, vest yang bakal kita bikin ini adalah vest tengah badan dengan aksen ruffle di bagian depan. Dan untuk bagian badan lainnya, kita menggunakan tali sebagai pengikat untuk menjaga vest ini tetap secure saat dipakai. Karena selain mementingkan keindahan, fashion juga harus mementingkan kenyamanan saat digunakan. Lanjut ke cara pembuatan polanya. Kita akan pakai pola dasar blus wanita yang kemarin sudah kita buat. Nah, dari garis lingkar pinggang ini, kita beri ukuran ke arah luar sebanyak 7-10 cm. Ini tergantung ke selera teman-teman ya. Karena semakin banyak ukuran yang dipakai, maka semakin lebar juga ukuran vestnya. Jadi, disesuaikan lagi ya dengan selera teman-teman. Kalau aku di sini memakai 7 cm dan menurutku ini sudah cukup. Terus hubungkan titik puncak leher dengan titik yang sudah kita bikin tadi. Lalu tarik garis lurus dan teruskan garisnya pada titik bawah baju. Lalu selanjutnya pada bagian sisi badan, berikan ukuran naik sebanyak 5 cm. Ini bertujuan untuk memberikan efek kemiringan pada baju saat dipakai nanti. Selanjutnya akan kuperjelas gambar, menghapus yang tidak perlu, lalu gunting bagian yang akan kita gunakan. Oh ya, untuk kerung lengan, kita hanya menggunakan kerung lengan bagian depan saja ya. Jadi kali ini, kita tidak membedakan kerung lengan bagian depan ataupun bagian belakang. Dibuat sama. Pola half body vestnya sudah selesai. Kita menggunakan pola ini untuk bagian badan depan dan bagian badan belakang. Jadi bagian badan depan dan belakang itu sama saja. Untuk masalah posisi, teman-teman bebas untuk meletakkannya di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri badan. Hal ini balik lagi sesuai selera ya. Next, untuk kain, di sini aku memakai kain katun Madinah. Aku juga menggunakan furing dengan jenis Asahi. Furing ini digunakan untuk memberikan kesan clean pada vest yang akan kita bikin nanti. Jadi di bagian depan atau di bagian yang terlihat, tidak akan terlihat sedikit pun jahitan. Selanjutnya pada pemotongan kain, potong seperti biasanya. Kita hanya membutuhkan 2 lembar kain saja untuk bagian depan dan bagian belakang. Begitu pula untuk kain furing, kita potong sama persis seperti kain utamanya. Jangan lupa untuk diberi tanda bagian kupnatnya.
Kupnat ini bukan hanya di bagian kain utama saja, tetapi dipakai juga pada bagian kain furing. Jadi luar dan dalam itu memakai kupnat ya. Berhubung di bagian depan kita memakai aksen ruffles, jadi untuk membuat rufflesnya sendiri aku memakai ukuran 10 cm untuk lebarnya dan panjangnya sepanjang tepian bagian depan dikalikan 2. Semoga bisa dimengerti ya. Lalu untuk membuat tali samping juga aku memakai ukuran yang sama, yaitu lebarnya 10 cm. Karena tali yang aku inginkan ukuran jadinya itu hanya 4 cm saja. Dan untuk masalah panjang talinya itu sesuai selera juga ya. Oke, saatnya menjahit. Yang pertama, kita harus buat dulu tali. Karena tali ini bakal kita selipin di antara kain utama dan kain furing, jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Menjahit tali ya seperti menjahit tali pada umumnya, tidak ada yang aneh dan tidak ada yang beda. Lalu yang harus dipersiapkan lagi adalah rufflesnya. Jahit rufflesnya mudah saja. Kita jahit tepiannya dengan teknik jahitan kelim kecil sekeliling tepian rufflesnya, bagian atas, bawah, samping kanan, dan kirinya juga. Alasan aku memilih membuat ruffles di awal adalah karena aku lebih suka mengerjakan hal-hal kecil terlebih dahulu. Jadi saat bagian utamanya sudah jadi, hal-hal kecil ini tuh tinggal dipasang, tinggal di-apply gitu aja. Jadi nggak usah harus bikin dari awal, harus mikir lagi, dan menurutku itu lumayan ribet juga ya. Oke, di sini aku menjahit kelim kecil dengan menggunakan sepatu kelim khusus. Jujur, sepatu kelim ini terlihat begitu sepele, tapi gunanya itu luar biasa menurutku. Ini sangat mempermudah membuat keliman yang benar-benar kecil, mempermudah dan juga mempercepat. Dan hasil kelimannya juga bagus, kecil dan juga rapi. Setelah dikelim kecil sekelilingnya, kiri kanan atas bawah, selanjutnya bagian membuat jahitan kerut. Untuk membuat jahitan kerut, kita perlu merubah jarak jahitan menjadi yang paling besar, angka yang paling besar, yaitu di mesin jahit aku 4. Lalu tensionnya juga harus ditambah atau dibuat longgar. Jangan lupa untuk mengganti sepatunya ya. Di sini kita akan membuat kerutan tepat di tengah kain ruffles tadi. Dan selanjutnya ini aku sedang membuat tali. Biasanya aku membuat tali dengan cara menjahit bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Kemudian dilanjutkan jahitan ke arah bawah. Dan tepat di tengah-tengah tali kita beri gap jahitan antara 2-3 cm. Lalu lanjut lagi jahitan sampai di tepi bagian bawah tali. Setelah selesai, jangan lupa kunci setiap di akhir jahitan ya.
Dan setelah selesai, kita perlu membalik talinya dengan menggunakan alat bantu. Aku biasa menggunting kelebihan kain kampuh agar nanti hasilnya lebih cantik dan tidak kaku. Setelah selesai, jangan lupa untuk selalu setrika press bagian yang sudah kita jahit tadi. Selanjutnya, jahit kupnat pada bagian utama kain dan juga bagian furing kain. Sebelum menjahit kupnat, pastikan dulu kalian sudah mengcopy garis kupnatnya. Agar apa? Agar memudahkan kalian dalam proses penjahitan nanti. Teman-teman juga bisa menyematkan jarum pentul agar tidak kesusahan atau tidak geser-geser pada saat menjahit. Setelah kupnat berhasil dijahit, hubungkan badan depan dan bagian belakang. Jahit di bagian bahu dan sisi badan. Lakukan ini pada badan furing juga ya. Jahit seperti biasanya sesuai dengan kampuh yang kalian berikan. Saat sudah selesai, sekarang saatnya menggabungkan bagian kain utama dan bagian kain furing. Caranya, letakkan bagian sisi baik kain berhadapan satu sama lain. Sambungkan di bagian bahu terlebih dahulu. Ini digunakan sebagai patokannya, agar saat proses penjahitan, peletakan kainnya seimbang. Oh ya, jangan lupa ya, selipkan tali yang udah kita bikin tadi di antara kain furing dan kain utama. Letak tali ini pas di garis pinggang yang tadi ya. Lalu sematkan jarum pentul di sekelilingnya, agar tidak bergeser dan lebih mudah dijahit. Lalu jahit sekeliling bagian sisi muka. Kita akan menjahit dengan teknik inside out, atau menjahit di bagian buru kain. Kemudian setelah selesai dijahit, kita perlu membalikannya dengan bagian sisi baik kain berada di luar. Selanjutnya, setelah bagian badan selesai dijahit, kemudian kita jahit bagian lengan. Menjahit kerung lengan dengan teknik inside out ini
lumayan ribet. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya. Untuk bagian kerung lengan ini, setelah selesai dijahit, kalian perlu menggunting kecil-kecil atau cekris di sekeliling jahitan. Ini bertujuan agar nanti setelah dibalik hasil jahitannya tidak kaku. Dan setelah dibalik, penampilannya kurang lebih akan seperti ini. Lalu untuk finishing bagian bawah, kita sama melakukan teknik inside out, tetapi kali ini tidak full sampai ujung ya dijahitnya. Alias nanti kalian harus memberi gap sekitar 5-10 cm untuk membalikan sisi baik kain ke arah luar. Lalu selanjutnya pemasangan ruffles di bagian depan. Ruffles ini hanya perlu kalian tempel saja dan jahit tindis di bagian atas. Maaf karena videonya tidak sempat terekam. Dan inilah hasilnya. Like kalau kalian suka video ini dan jangan lupa subscribe untuk terus dukung channel ini agar kita bisa terus belajar menjahit bersama. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menginspirasi dan membantu. Maaf jika masih banyak kekurangan. See you next video, bye!